Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu yakin pasti baik semua. Baik, Ibu akan mengajarkan materi hari ini adalah aspek dan ruang lingkup geografi. Nah, minggu kemarin Ibu sudah mengajar tentang aspek, maka minggu ini Ibu akan mengajarkan tentang ruang lingkup geografi. Sebelum masuk ke materinya, Ibu ingin memberitahukan informasi sedikit. Ruang lingkup geografi ini memiliki cakupan materinya yang sangat luas atau cukup luas. Jadi Ibu memerlukan beberapa pertemuan ke depan untuk mengajarkan materi ini, untuk menjelaskan materi ini agar anak-anak bisa paham dan lebih mengerti tentang materi ini. Oke, kita lanjut ke materi. Ruang lingkup geografi ini menyangkut fenomena atau gejala alam yang terjadi pada geosfer. Nah, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak tahu geosfer itu apa sih? Nah, kalau anak-anak tidak tahu, Ibu akan menjelaskan geosfer itu. Geosfer itu adalah ruang lingkup kajian geografi yang dibagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan atmosfer, yang kedua adalah lapisan litosfer, yang ketiga adalah lapisan biosfer, dan yang keempat adalah lapisan hidrosfer. Nah, Ibu akan menjelaskan masing-masing lapisan ini. Yang pertama adalah lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara atau lapisan gas yang melindungi bumi dari ancaman atau benda-benda luar angkasa. Yang kedua adalah lapisan litosfer. Lapisan litosfer ini adalah lapisan kulit bumi atau kerak bumi. Dalam bahasa sederhananya, lapisan tanah. Litosfer itu adalah lapisan tanah. Kemudian yang ketiga adalah lapisan biosfer. Nah, lapisan biosfer ini adalah lapisan makhluk hidup, yang dimana makhluk hidup ini adalah hewan dan tumbuhan, tidak manusia. Manusia memiliki lapisan sendiri. Kemudian ada lapisan hidrosfer. Lapisan hidrosfer ini adalah lapisan air. Yang kita tahu hidro adalah air, maka lapisan hidrosfer adalah lapisan air. Oke, kita lanjut. Dalam buku The Scope of Geography ada 3 ruang lingkup kajian geografi. Yang pertama adalah persebaran dan keterkaitan relasi manusia. Kemudian yang kedua adalah hubungan timbal balik manusia, hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan fisik. Dan yang ketiga adalah kerangka regional dan analisis wilayah yang memiliki ciri khusus. Nah, Ibu akan lanjut. Setelah kita mempelajari aspek dan ruang lingkup geografi, kita tidak berhenti di sini saja. Kita akan melanjutkan materi atau kita harus mempelajari yang namanya objek studi geografi. Nah, objek studi geografi ini harus kita pelajari karena penting untuk seorang geograf untuk mempelajari ini. Nah, objek studi geografi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada objek material dan objek formal. Nah, Ibu akan menanyakan, apakah ada yang tahu di sini apa sih objek material, apa sih objek formal? Oke, baik, kalau tidak ada yang bisa menjawab, Ibu akan menjelaskannya saja. Oke, kita lanjut. Objek material ini meliputi letak dan gejala alam atau fenomena alam yang terjadi pada geosfer. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, geosfer itu ada 4 lapisan. Nah, objek material ini letak atau gejala alam yang terjadi pada 4 lapisan itu. Nah, kemudian letak dari objek material ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu objek fisiografis dan objek sosiografis. Nah, objek fisiografis itu apa sih? Objek sosiografis itu apa sih? Apakah ada anak-anak yang tahu di sini? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Objek fisiografis itu contoh nyatanya adalah letak astronomis, letak morfologi, letak geologi, dan berbagai hal yang fisik atau alam. Kemudian ada letak sosiografis. Nah, kita lihat dari katanya saja, sosiografis. Nah, sosio itu berarti sosial. Jadi letak sosiografis itu contohnya seperti ekonomi, politik, budaya, segala hal tentang sosial. Jadi letak sosiografis ini meliputi atau mempelajari tentang sosial. Kemudian
Objek material berkaitan dengan bentangan lahan fisik dan bentangan lahan manusia atau budaya. Kemudian yang Ibu jelaskan tadi ada dua, yaitu yang kedua yaitu objek formal, merupakan cara pandang atau cara berpikir terhadap objek material dari sudut pandang yang berbeda. Nah, objek formal ini dibagi menjadi 4 sudut pandang, yaitu yang pertama sudut pandang keruangan, sudut pandang kelingkungan, sudut pandang kewilayahan, dan sudut pandang waktu. Ibu akan menjelaskan keempat sudut ini. Yang pertama ada sudut pandang keruangan. Sudut pandang keruangan ini mempelajari tentang letak, jarak, dan keterjangkauan. Kemudian yang kedua ada sudut pandang kelingkungan. Nah, sudut pandang kelingkungan ini mempelajari suatu tempat dengan kaitannya komponen-komponen yang ada di wilayah tersebut atau wilayah yang ada di daerah itu. Kemudian sudut pandang kewilayahan. Sudut pandang kewilayahan ini mempelajari tentang kesamaan dan perbedaan antar suatu wilayah. Kemudian ada sudut pandang waktu. Nah, sudut pandang waktu ini mempelajari tentang perkembangan suatu daerah dari periode ke periode atau dari waktu ke waktu. Nah, pelajaran hari ini sekian dulu. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah ada yang tidak mengerti atau belum paham? Silahkan bertanya, Ibu berikan kesempatan. Oke, baik, kalau tidak ada lagi, Ibu akan menutup pelajaran ini dengan kesimpulan. Apakah anak-anak ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi hari ini? Oke, kalau tidak ada, Ibu saja yang akan menyimpulkan. Oke, baik. Jadi, materi hari ini adalah ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ini adalah gejala atau fenomena yang terjadi pada alam pada lingkup geosfer. Nah, geosfer ini adalah beberapa lapisan yang Ibu sebut tadi, keempat lapisan. Kemudian ada objek studi geografi yang dibagi menjadi dua, yaitu objek studi geografi material dan objek studi geografi formal. Nah, objek studi geografi formal ini dilihat dari sudut pandang, dibedakan menjadi 4 lagi, yaitu sudut pandang keruangan, sudut pandang kelingkungan, sudut pandang kewilayahan, dan sudut pandang waktu. Nah, karena bel sudah berbunyi, Ibu akan tutup pelajaran hari ini. Semoga sehat selalu. Selamat siang dan sampai jumpa.